Dewan Penghakiman, mari menghakimi. Oh, ternyata tamunya lebih galak ya. Shalom Bang, apa kabar? Shalom, kabar baik. Sebelum perkenalan kan nanya dulu ya, biasa kenal dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam sharing siang hari ini kayaknya agak serius ya sini. Agak serius. Iya. Kabarnya jadi tato serius. Yes. Kalau kemarin itu kan nggak serius. Ya sebelum kita masuk ke bahasan sharing kita siang hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu lah ya. Langsung saja, siapa terdakwa kita hari ini ya. Silakan Bang, perkenalkan diri Anda. Ya, saya Heru Handoko, suami dari satu istri dan ayah dari 2 orang anak. Cukup ya? Udah itu? Udah dong. Jabatannya apa di Indonesia? Jabatan suami lah paling mulia. Oh, haleluya. Berarti gembala nggak mulia ya? Nggak sempat. Gembala nggak mulia. Siapa yang kenalin nih? Biar tahu nih. Malu kan? Terdakwa kita ini. Kalau di sini bahasanya terdakwa Bang. Walah. Jadi ya itu nanti kan orangnya kan Bang Heru kan disalah-salahkan di sini. Bang Heru ini gembala sidang. Sidang nggak sih Bang? Jemaat sidang. Oh, gembala sidang jemaat Sitri Genbi ya. Iya. Sitri Genbi itu apa? Generasi baru. Wah, gitu ya. Tak kira generasi biru yang Digusur. Mejanya digusur ya. Bukan, kamu bukan digusur. Bukan digusur. Ini nanti kan jadi bahasan kita nantinya nih. Nanti. Nggak usah bahas itu. Bang, mau diperkenalkan aja ya. Kita kenalkan sisanya ya. Nggak mau ditanya soalnya. Kita tanya sendiri. Gerejanya di mana? Gerejanya di mana? Tidak ada. Sama ketua SYN ya. SYN itu apa Bang? Apa itu Bang? Ya bukan ketua sebenarnya. Wow. Fasilitator doang lah. Wow, enggak. Saya itu ketemu sama beberapa hamba Tuhan. Saya ketemu sama beberapa hamba Tuhan itu ngomongnya Bang Heru itu ketua apa? Itu apa tuh Bang? SYN itu apa tuh? Solo Youth Network. Wah, itu apa? Jadi network yang ada di Internet. Solo, network anak-anak muda yang ada di Solo, internet itu. Network internet. Network internet. Dari apa? Dari Internet. Aku bisa. Tenggelam lagi. jaringan Ini gue udah masuk perumahan kalau jaringan muda. Oh iya. Wah itu nggak tahu itu. Jadi jaringan anak-anak muda yang ada di Solo, nah difasilitasi oleh Solo Youth Network. Jadi ada banyak orang yang terlibat di situ, gitulah. SJN itu jaringan anak-anak muda di Solo. Ya, Di Solo. anak-anak muda Kristen lah. Kristen. Cuma Kristen. Solo atau Surakarta? Solo Raya Pak. Solo Raya. Awalnya sih cuma Solo aja, tapi menyebar sampai ke Solo Raya sampai kemana-mana ya. Nice. Terus Mars, planet, Jupiter. Wah. Itu berarti kayak apa ya? Kayak oikumene gitu ya? Ya, kita network aja, jaringan aja, kenal, punya kalau bikin event bareng, saling memberkati gitu lah. Oh, jadi Bukan organisasi. sebenarnya bukan organisasi. Bukan organisasi. Bukan komunitas tadi. Ya jangan ada ketuanya makanya. Enggak anggota-anggotanya ngomong Bang Heru. Dan katanya abadi sampai kiamat. Itu Isinya apa Bang? isinya. Dan pendeta semua atau Ya enggak lah, isinya orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan anak-anak muda. anak-anak muda? Ya, Contohnya KKR gitu. ya boleh KKR, training, terus ya membantu mengembangkan pelayanan anak muda lah. Terus kegiatan selain itu Bang, apa aja? Kegiatan saya, Ya, makan, minum, tidur, jalan-jalan. katanya dosen ya? Ya, enggak dosen, enggak dosen. Apa? Di STT itu? STT? Enggak. Saya menjadi bagian di tim kemahasiswaan di kampus namanya Institut Bukit Pengharapan, Institut Kristen Bukit Pengharapan. Di mana? Di Tawangmangu. Solo ya? Karanganyar. Karanganyar. Karanganyar ya.
Jadi di situ bantu untuk memuridkan. Berarti anak muda juga di situ. Anak-anak muda. Baiklah, sesuai tema yang kita angkat, karena kita akan membahas mengenai sekitaran anak-anak muda nih. Ya. Tema yang kita angkat hari ini apa, Bapak Eko? Gereja tanpa masa depan. Jadi gereja tanpa masa depan. Beberapa kan banyak nanyain maksudnya gereja tanpa masa depan adalah, nah, yang seperti yang kita bahas di awal tadi mengenai anak muda, secara tidak langsung anak muda menjadi tonggak atau masa depan dan generasi penerus gereja. Dan narasumber kita hari ini berhubungan dengan anak muda. Katanya terdakwa. Kok narasumber? Terdakwa yang Dijadikan narasumber. narasumber yang kami jadikan terdakwa. Aturlah. Kan BAP yang kita terima kan awalnya narasumber katanya. Sak bahagia. Katanya tadi nggak mau dijadikan terdakwa, tapi tetap aja terdakwa. Pertanyaannya, ngapain aja sekarang? Anak muda kita, generasi kita seperti ini, terus apa ada pertanggungjawaban dan pergerakan apa dan hal apa yang dikerjakan selama ini sampai akhirnya generasi muda gereja kita saat ini seperti ini. Dalam maksud seperti ini adalah, kan banyak nih Bang, sudah mulai yang pasti jarang ke gereja, terus kehidupannya, apalagi sekarang era digital sekarang ini, orang-orang anak muda sendiri udah nggak pernah bersekutu, apalagi kehidupan sosialnya ya gimana, dan apalagi udah banyak yang terjerumus dalam seks bebas, narkoba, mabukan dan lain sebagainya. Nah, maksudnya dalam pergerakan Bang Heru sendiri ini, apa yang sudah dikerjakan dan apa aja yang akan dikerjakan? Ya, jadi sebenarnya gini ya, ini temanya seru juga sih. Gereja tanpa masa depan. Kalau kita lihat gereja tanpa gedung masih bisa jalan. Gereja tanpa fasilitas masih bisa jalan. Bahkan sampai bertahun-tahun lah, puluhan tahun gereja tanpa fasilitas masih bisa jalan. Tapi kalau gereja tanpa anak muda, habis, tinggal nunggu mati aja. Karena yang meneruskan perkembangan kehidupan rohani, pemberitaan Injil, ya harusnya ada penerusnya. Penerusnya itu siapa? Orang-orangnya masih punya umur panjang lah ya, anak-anak muda. Jadi banyak gereja di mana-mana hanya mengejar untuk memperlengkapi fasilitas, memperlengkapi hal-hal yang kelihatannya mendukung hal-hal yang seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang bisa menunjang atau meluruskan visi atau memperlebar kerajaan itu orang-orang yang masih punya energi banyak, masih punya tenaga banyak, masih punya umur yang panjang, masih punya kesempatan yang luas, yaitu siapa? Anak-anak muda. Jadi kalau kita bisa lihat di mana-mana ya, gereja tanpa fasilitas tuh fasilitas yang sangat sederhana masih bisa jalan kok. Gereja tanpa gedung, tanpa alat musik, tanpa sound system, tanpa gitar, tanpa band, tanpa AC, tanpa LED masih bisa jalan. Tapi kalau gereja tanpa anak muda, yaitu tinggal nunggu orang dikubur aja. Kita kan nggak bisa. Curhat. Ya gas dulu, curhat belakangan. Nah, yang kita mau ambil itu, Pak. Anak muda selama ini kan kehidupannya sudah seperti itu. Sebagian ya. Tapi hampir semua ya. Sebagian besar maksudnya. Sebagian besar. Dari jaringannya yang Bang Heru kerjakan ini kan terdiri dari banyak nih hamba-hamba Tuhan, gembala lah. Gembala semua ya. Tapi yang kalau kita perhatikan, kalau saya lihat dari kemarin bahas dengan beberapa kan, Solo ini kan mewakili juga gambaran yang lain lah, gereja-gereja yang ada. Anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung kalau bicara fasilitas, tanpa Bang Heru tadi menjelaskan tanpa ini tanpa itu, tetap gereja jalan. Nah, berarti kan kalau bicara itu berarti gereja kan orangnya. Yes. Nah, tapi kenyataannya di lapangan kan tidak seperti itu, Pak. Yeah. Kalau bicara tanpa gedung, anak-anak muda itu kan terlantar, tidak ada wadah. Yeah. Bicarakan tempat di situ. Yeah. Nah,
peran-peran dari para hamba-hamba Tuhan yang ada di Solo di komunitas ini memfasilitasi atau mewadahi itu dalam bentuk apa? Kalau tanpa gedung juga ini itu bisa jalan, nah terus mau ngapain anak-anak muda itu diwadahin di mana? Ya sebenarnya yang paling perlu untuk dibangun adalah relationship, hubungan. Jadi kalau ada hubungan yang baik, itu kan bisa menjadi komunitas ya. Maksudnya hubungan antar kita, maksudnya antara orang-orang yang rohani dengan orang-orang yang dijangkau, dengan orang-orang yang dalam kelompoknya, sampai kepada orang-orang yang dijangkau. Jadi ada orang-orang dalam dan ada orang-orang di luar, boleh dibilang. Kita kalau kita pengen menjangkau kan, kita harus ada orang-orang dengan di luar. Nah orang-orang yang kita nggak kenal ya, orang-orang kita nggak kenal, apa mereka tiba-tiba akan datang ke gedung? Pasti mereka akan cari orang yang dikenal dulu. Jadi sebenarnya lebih penting mana antara fasilitas atau orang-orang yang mengenalnya. Contoh misalnya, definisi sayang menurutmu apa? Sayang, memberi. Apakah dengan memberi sudah bisa disebut sebagai sayang? Menurutmu definisi sayang gimana? sayang itu ya kasih, ya sayang. Apakah dengan berjalan menggandeng istrimu bisa disebut sayang? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah dengan mencium istrimu bisa disebut sayang? Bisa jadi. Apakah dengan memberi oleh-oleh kepada istrimu bisa disebut sayang? Mungkin. Apakah dengan memeluk istrimu bisa disebut sayang? Nanti lama-lama jadi rutinitas. Iya. Iya. Ya kan? Apakah dengan orang menggandeng istrinya apa dia bisa sayang? Orang yang selingkuh bisa begitu loh. Wah, yang Nggak tahu. Nggak pernah selingkuh, Bang. Iya, kalian. Nah, maksudnya begini. Apakah dengan menyanyi bisa disebut sebagai menyembah? Apakah dengan memainkan musik? Apakah sudah bisa disebut menyembah? Apakah dengan punya sound system? Apakah disebut sebagai penyembahan? Apakah dengan lagu-lagu tertentu? Apakah sudah disebut penyembahan? Apakah dengan 2 lagu pujian dan 3 penyembahan sudah disebut penyembahan? Misalnya begitu. Apakah dengan mengangkat tangan, menari-nari, melompat-lompat, apakah itu sudah bisa disebut penyembahan? Ya, di Yesaya dan dikutip lagi di Matius, percuma mereka menyanyi dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripadaku. Jadi yang paling penting adalah hati. Jadi penyembahan sama seperti nggak ada ukuran, yang penting hatinya. Nah, maksudnya adalah kita nih banyak tergoda dengan yang namanya fasilitas. Jadi contohnya begini, kita nih kalau pengen menyembah dengan enak harus perbaiki alat musiknya. Kalau kita pengen menyembah dengan bagus, sound systemnya harus lebih enak dong. Kalau kita pengen kita menyembah dengan lebih asik lagi, gedungnya harus kasih peredam dong. Apakah memikirkan para leader atau kita semua yang terlibat dalam pelayanan, apakah nggak memikirkan yang penting hatinya dong? Sekarang ada banyak musisi, ada banyak orang-orang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani penyembahan Tuhan. Apakah ditanya beberapa jam dia berdoa, berapa lama dia baca Alkitab, berapa lama dia merenungkan firman Tuhan, berapa hidup kudusnya dia sehingga dia pantas untuk memimpin penyembahan? Apakah itu sering ditanyakan oleh para pemimpin rohani? Apakah itu kembali udah nanya itu? Apakah itu dicek? Rata-rata nggak dicek. Rata-rata waktu gitar rusak, gitarnya diganti. Iya. Bukan playernya yang diganti. Harusnya kan playernya yang diganti ya. Bukan saya. Waktu bassnya rusak, ya kan langsung cepat ganti-ganti ini. Ditanya, sebenarnya dalam tim ini, apakah ditanya kehidupan rohani? Apakah ditanya kehidupan rohani sehingga dia bisa menyanyikan 3 lagu pujian, 2 lagu penyembahan dan dianggap sebagai dia seorang penyembah yang benar? Kan ini Bang Heru kan komunitasnya ada hamba Tuhan nih. Nah, gantian mau nanya ini. Lah kalian para hamba Tuhan pernah nggak tanyain ke para penyembah? Saya nggak mewakili hamba Tuhan yang lain. Saya mewakili saya sendiri. Kalau saya tanya pasti. Lah kan katanya ini komunitas anak muda harus sering jalan ini.
menaungi ini kan ada komunikasi apa? Saya nggak sampai Apakahnya nggak sih? Nggak Saya kan tadi bicara di awal kan bicara perihal komunikasi. Berarti pertanyaannya apakah bisa ini jadi kesimpulan para hamba-hamba Tuhan itu egois semua? Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi, saling cuek satu sama lain. Yang penting kita bangun banyak jemaat, banyak jiwa gitu. Kita punya dapur sendiri-sendiri. Nggak perlu ngurusin. Masa saya tanya ke pendeta yang sama, Pak, tanyain tuh pemimpin pujiannya berdoa berapa lama, gitu kan ya enggak juga. Tanyain Pak. Si Tri sendiri ada namanya sinodenya nggak? Si Tri. Ada ART-nya? ada Apakah ART-nya itu sama semuanya? ada RT sama, tapi kehidupan nggak sama. Kehidupannya, itu yang salah berarti siapa? Tuh. Sekarang pelakunya siapa? Oh, Yang menjalankan siapa? Kalau kita hanya menjalankan aturan, ya kita bisa menjalankan aturan itu aja. Ada visi misinya sama berarti? Sama. SYN berarti sama punya ART. Visi misinya Saya sama. nggak ada ADRT. Berarti ya cuma visi misi ya itu? Ya, tapi itu pun nggak secara apa ya, organisatoris diatur, enggak seperti itu. Kalian gimana sih? Ya begitu memang. Ya karena bukan organisasi. Nggak ada. Berarti para hamba Tuhan ini, Saya nggak mewakili hamba Tuhan yang lain. iya. Maksudnya kan ini ada komunitas ini. Ada komunitas aja. Saya ngopi dulu. Iya dulu ya. Ini barusan nih yang nanya nih Bang. Ini kan Ini acara ini sponsori oleh Kopi Sharing. jangan lupa main ke kopi sharing di Jalan Kalingga Tengah. Tengah 2. Jalan pelan-pelan. Kalau mau ngumpul anak muda, sharing-sharing, di sini juga lintas agama, kalau mau sharing-sharing. Lintas kepercayaan. Dan rata-rata memang di sini banyaknya anak muda, jadi yang anak tua tidak ada. Karena di sini rata-rata yang tua pun menolak tua. Jadi anak-anak yang muda semua. Bocah tuh anak. Nah, seperti itu. Makanya kan kita berangkat dari bicara keresahan lah ini. Nggak hanya stand up komedi aja yang resah kan. Kita juga yang nggak berkomedi ini, biang onar ini kan resah juga kan. Nah, Kami itu bikin onar karena resah Bang. Saya nggak mau cari musuh, nggak bikin onar ya. nanti nggak apa ya, tenang aja, nggak akan disomasi kalau Nggak ada. disomasi. Paling dimusuhin. Paling dimusuhin pendeta. Saya nggak mau cari musuh. Maafkan. Pertanyaan, berarti selama ini kalau hanya dipikirkan mereka yang di komunitas-komunitas kan banyak tuh Bang, para hamba Tuhan kan punya persekutuan sendiri dan sama pelakunya kan beda-beda, punya kepentingan sendiri. Apakah kepentingan itu mereka itu berpikir mengenai amanat agung? Amanat agung kan bisa jadi kan kalau tadi nggak hanya bicara gereja gedung kan, kalau tema awal kita perihal anak muda. Apakah amanat agung ini bukan amanat agung yang Kristus berikan di komunitas para hamba Tuhan atau komunitas ini, atau amanat agung pendeta sendiri yang mungkin gerejanya besar, bangun fasilitas. Sedangkan ada, kalau bicara komunitas tidak ada ADRT, tapi visi misi kalau para hamba Tuhan itu ngumpul kan sama Pak. Iya, tapi gini loh. Kita kan nggak semua mencakup seluruh hamba Tuhan, apalagi youth ministry kan. Youth ministry kan bukan top leadernya di dalam gereja mereka. Jadi paling cuma sebatas itu aja. Oh berarti di SJN apa di komunitasnya itu sebenarnya Ini kan ngomong komunitas SJN aja. Iya, contohnya SJN. Iya. Di Solo ini ada banyak Bang ya. Ada bandar antar gereja juga yang punya komunitas. Nah, yang saya pertanyakan mereka bikin apa aja Bang? Kan banyak di komunitas. Ya, saya nggak tahu mereka bikin apa aja. Tapi yang jelas gini loh, mereka punya tujuan yang menurut mereka juga baik lah ya. Menurut mereka juga itu sangat baik. Mungkin ya nggak sejalan ya, bisa jadi. Mungkin saya bisa jadi sepakat ya, bukan soal komunitas atau sinode. Kita berangkat dari yang memayungi dulu, Ya. bicara PGI. Ya. Selama ini PGI punya badan untuk khusus anak muda sendiri. Namanya Untuk youth, mereka punya youth juga kan, komunitas untuk menaungi anak youth sendiri. Dari PGI sendiri, perhatian khusus, komunikasi khusus ke paling bawah, ke gereja-gereja, apalagi kan mentok paling di hanya sinode-sinode. Sama, pertanyaannya adalah kalian ngapain aja?
Ini bukan ke Pak Heru, maksudnya mewakili. Berarti ini kan hal yang kecil ini menggambarkan hal yang besar. Kalau saya terus terang mewakili aja. Karena ya selama ini dari peran PGI sendiri untuk anak muda dan gereja hanya nampak-nampak di luar aja. Sedangkan ada hal-hal baru tadi saya sharing dengan beberapa ada jemaat yang dia orang gereja juga. Sedangkan selama pandemi dari sinodenya sendiri aja tidak ada komunikasi. Terus ngapain? Kan ini menggambarkan organisasi yang tertingginya sendiri. Gak usah ikut politik. Bukan ranahmu masuk politik, gitu kan? Ngurusin aja gereja. Kita generasi kita masa depan gereja ini boleh dikatakan terancam. Apalagi kalau bicara untuk anak muda sendiri, ngomong Tuhan, gereja, itu makanan apaan? Kalau NFT, trading, tahu. Mobile Legend, tahu. Sekarang pertanyaan juga gereja. Sikap dari Bang Heru sebagai gembala ke anak-anak muda Bang Heru sendiri dengan keadaan anak-anak muda kita sekarang tuh gimana gitu? Ya, salah satu hal yang sangat penting buat anak muda adalah berfellowship, berkumpul. Nah, dengan kondisi sekarang, dengan berkembangnya teknologi Dan pandemi ini Bang, pandemi ini juga itu sangat mengurangi anak-anak untuk berkumpul, anak-anak muda ini berkumpul. Jadi memang anak muda kecenderungan suka hangout, suka ngumpul-ngumpul, suka rame-rame lah. Tapi sebagian juga lebih suka dengan kehidupan individunya sekarang nih, dengan game, Mobile Legends dan segala macam lah ya, mabar daripada ponsel, segala macam. Itu memang tantangan buat kita semua. Ini tantangan buat perkembangan kehidupan rohani. Jadi anak-anak muda sekarang lebih cenderung untuk malas dalam kehidupan bersama-sama. Jadi cell group, apalagi ibadah sekarang. Kalau sekarang ibadah, apalagi sempat tren ibadah dengan online. Mereka memilih ibadah online. Sekarang ibadah dengan onsite lagi. Ibadah hampir kayak sebelum pandemi kan sekarang, walaupun dibatasi jarak dan macam. Tapi sekarang yang kembali ke gereja, tantangannya adalah yang kembali ke gereja itu ternyata sedikit. Karena sudah menikmati kehidupan, kalau udah bisa ibadah online, ngapain harus offline? Apalagi sekarang kan apa tuh yang di internet tuh jadi ibadah metaverse lah kayak gitu. Jadi itu memang tantangan gereja. Orang sudah malas bersekutu. Ini bukan cuma saya, tapi hampir semua orang hamba Tuhan ya. Iya, hamba Tuhan tantangannya begitu. Tantangannya itu. Kalau Bang Heru sendiri ada nggak sih yang sebenarnya seharusnya dilakukan dengan menghadapi tantangan seperti ini? Ya kalau saya selagi masa pandemi, lagi rame-ramenya pandemi ya, itu kan kita nggak bisa ketemu sama sekali tuh. Nggak bisa ketemu sama sekali, untuk kontak aja kita nggak bisa, cell group aja nggak bisa kan. Tapi saya perlu untuk ini saya nggak mengatasnamakan yang lain. Saya dengan istri saya di masa pandemi saya pasti kunjungan ke jemaat. Masih kunjungan jemaat, ngasih apalagi waktu menjelang perjamuan kudus. Ya, jadi saya bagikan roti dan anggur kepada Bang Heru yang ngantar ya? Saya nganter, bukan mereka datang ambil ke rumah saya. Saya dan istri saya antar ke rumah masing-masing. Doakan keluarganya, tanya gimana bisnisnya, kan masih mengalami transisi dari yang bisnisnya tadinya lancar tiba-tiba berhenti, penghasilan drop sama sekali, Gak ada persembahan, gak pelayanan. Saya tetap jalan. Sekarang persembahannya juga transfer ya. Ya kalau mau transfer. Terus. Sebenarnya yang penting kalian cukupkan kebutuhan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk sekolahmu yang online. Karena kan tiba-tiba langsung kuota cepat habis. Karena anak-anak langsung sekolah online kan waktu itu. Anak-anak mereka masih SD sih waktu itu. Jadi masih tiba-tiba sekolah online. Anaknya langsung dua
double pengeluaran mereka untuk itu. Beli 2 HP. Tambah HP harus tambah beli, pengeluaran. kuota harus beli dengan cepat. Ya kita kunjungi sampai sekian lama, sampai akhirnya ya mereka breakthrough dalam usaha baru, di dalam bisnis yang baru. Kita doakan mereka punya usaha baru, mereka punya perekonomian yang mulai pulih, mulai baik lagi. Ya, itu yang saya lakukan ya. Jadi saya sendiri melawan untuk takut, untuk khawatir. Saya menunjukkan bahwa saya juga perlu menghadapi itu. Kalau saya takut ya gimana jemaatnya? Cuma yang terjadi gini Bang, kalau dilihat gereja gede kan, kalau mau ngunjungin satu-satu ya susah gitu. Jemaatnya ribuan gitu kan satu-satu gitu. Ya kan ada stafnya. Ya tapi nggak tahu lah, saya nggak tahu. Buktinya juga stafnya nggak ada yang datang gitu. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau ikut. Iya, kan tanya kan. Buat mereka itu loh. Tapi menarik saya dari makanya yang kan kita sendiri resah, anak-anak muda ini tidak ada pengawalan. Kita tidak bisa menyalahkan yang di bawah atau menghakimi para gembala-gembala itu, karena tanggung jawab seorang gembala kan besar. Pastinya ya. Bila saya ya Dibantu dulu ya. Bisa. Apalagi punya sinode. Selama ini apakah ada komunikasi dengan sinode mengenai anak muda ini, apa yang akan dikerjakan, atau tema atau visi yang sama, satu jalur ini ke anak-anak muda? Kalau saya sih ada komunikasi ya dengan pusat ya. Kita ada di pusatnya di Jakarta ya, ada komunikasi telepon, ada pertemuan juga secara Zoom meeting berkala, itu juga ada. Perkembangan masing-masing gereja lokal juga ditanyain, ada perkembangannya lah. Maksudnya komunikasi lancar untuk sinode saya ya, lancar lah. Ada yang perlu disupport, entahkah support keuangan, entahkah support dukungan doa, entahkah support fasilitas atau materi yang menguatkan selama pandemi ya, selama ya hampir 2 tahun kemarin ini. Jadi ya banyak support lah, banyak dukungan lah. Jadi ya puji Tuhan kita bisa berjalan melewati masa-masa pandemi ini dengan luar biasa lah. Tapi beberapa jemaat yang gembalanya kena COVID atau segala macam juga ya cukup terpukul. Ada yang meninggal loh gara-gara COVID. Teman-teman saya yang gembala senior. Yaitu. Nah, sebenarnya pertanyaan di depan tadi belum dijawab. Anak-anak muda sekarang ada di masa-masa mereka kayak nggak termentor atau terawasi, menaungi dengan baik ya. Sebenarnya kita ada di masa dimana kita kurang pekerja ya, kurang pekerja sedikit. Sebesar apapun pelayanan, segede apapun gereja, selalu kekurangan pekerja. Nah, untuk masa-masa transisi yang seperti ini, kita kurang cepat meresponi. Jadi anak-anak muda yang tadinya suka ngumpul main bareng, yang zaman saya sepak bola bareng, olahraga bareng, segala macam, sampai sekarang lapangan aja sepi gitu kan ya. Karena memang perubahan gaya hidup anak-anak muda sekarang lebih sering ke laptop atau ke handphone atau ke komputer mereka masing-masing, yang berusaha untuk masing-masing. Nah, transisi itu kurang segera diadaptasi oleh gereja, yang sampai akhirnya ada keterlambatan lah. Dan untuk mengejarnya itu ya butuh effort yang banyak, butuh usaha yang keras untuk bisa mengejar itu. Usaha apa yang kita lakukan untuk menarik anak-anak muda ke dalam sebuah kehidupan rohani yang lebih baik ya kalau kita memang bandingkan dengan kehidupan senior saya dulu dengan anak-anak muda sekarang, yang dimana mereka bisa membaca Alkitab, menghafal ayat atau segala macam, dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang ya tertinggal jauh. Tapi bukan berarti anak-anak muda sekarang juga enggak maju ya. Ada banyak kemajuan yang mereka hadapi juga, yang mereka
yang mereka jalankan. Ya, secara teknologi mereka jelas lebih mahir, wawasan mereka lebih luas. Karena apapun yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan sudah banyak tersedia di tangan mereka lah ya. Ya, mereka mau khotbah apa sih? Mendapat khotbah kayak apa? Mereka bisa download dengan saat itu juga. Ya, Tinggal nyari sesuai selera gitu. nah, selera. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak kreatif, para pembicara, para mentor nggak kreatif ya mereka bisa menilai kita. Contoh misalnya kamu khotbah di YouTube, ngutip dari khotbahnya siapa gitu kan? Ya saya kan kayak gitu. Hamba Tuhan kadang-kadang ngutip dari mana, orang bahkan ngopi, ya hanya sedikit dimodifikasi sedikit dan bisa jadi khotbah baru. Anak muda bisa lihat, ya ampun nih khotbah dari mana, ya tahu itu kan. Kan bisa cepet gitu anak-anak muda. Karena apa? Karena dia bisa langsung dapat sumbernya gitu kan. Bisa dapat sumbernya dan bisa menilai ini hamba Tuhan kreatif apa enggak, hamba Tuhan dapat revelation apa enggak, atau hanya sekedar mengcopy aja. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu mereka yang tadinya dari zaman dulu kan khotbah dikasih PowerPoint aja udah senang, ya kan? Maksud gua makin enak nih. Sekarang anak-anak PowerPoint aja udah bosan. Ya butuh slide, butuh video, butuh klip. Ya itu kan nggak gampang kita ngedit klip. Apa mudah para hamba Tuhan nyari klip yang sesuai dengan konteks, nyari video yang sesuai dengan konteks dan mengeditnya dan ditampilkan dalam 1 menit di sela-sela khotbah. Itu kan nggak gampang. Ya, itu pekerjaan. Butuh kerja. Berikutnya lagi tren anak muda sekarang. Zaman saya muda dulu, kita diajar sampai 2 jam, 3 jam duduk dengar pengajaran itu masih tahan. Sekarang kan nggak tahan, 40 menit aja Tidur. sudah kelamaan menurut angkatan sekarang. Jadi kan harus dirubah metode ngajar. Bisa nggak dalam waktu 30 menit poin sudah tersampaikan dengan baik. Dulu saya ngajar satu sesi selesai. Untuk sekarang satu sesi bisa 3 kali sesi. Satu sesi yang biasanya selesai sekarang bisa tiga kali. Karena perubahan cara mengajar. Itu tantangan. Itu yang di dalam. Itu yang di dalam. Kalau yang di luar, Iya, harus ada cara baru ya, temukan cara baru. Ya, bangun relationship baru. Bangun relasi. Iya, bangun hubungan yang baru dengan cara yang baru. Ya. Dulu anak-anak muda diajak sel group. Yuk kelompok kecil, sel group apa? Langsung datang. Semangat. Sekarang kan agak malas. Pilih nongkrong lah. Diajak nongkrong jadinya. Pilih game lah. Ajak gimana? Ya, itu kan sarana. Yuk ngopi yuk. Ya nggak boleh ngopi juga. Bahasanya ngopi. Sejarahnya buat cara baru untuk bisa ngumpulin mereka. Nah metode yang baru ini harus kita temukan. Ya jadi kalau saya sih ya tantangannya gimana caranya dengan cara baru, dengan era baru ini kita bisa menemukan cara baru untuk anak-anak. Makanya kalau kita melihat Tuhan Yesus saja kan sebenarnya ya Yesus juga mengajar di bait Allah ya, bait suci ya. Cuma kan kebanyakan di luar juga, Pak. Ya. Yesus kan menemui orang-orang gitu kan. Nah, yang nggak dianggap malah yang dianggap berdosa gitu. Cuma sekarang ya tanya lah John, ada pendeta yang ke kafe gitu kan. Banyak gitu kan. Cuma mereka kan nggak, istilahnya tidak memberitakan firman ya, mereka cuma nongkrong gitu loh Bang. walaupun Mereka di apa-apa tuh ada ibadahnya ya. Ada ibadahnya. Pakai buat ibadah juga beberapa. Saya sendiri kan berkecimpung di dunia malam juga. Jadi saya tahu. Tapi bukan kepo-kepo malam. Dulu. Kipi-kipi. Kumbang malam dia. Makanya, nah sebenarnya kalau bahasan ini disampaikan ke anak muda akan kontra dan yang lalu karena para pemimpinnya juga seperti itu Bisa seperti itu.
dan ada di situ. Apalagi pelayan, bicara tadi tugas pelayan, wah buktinya ya, nggak ada bedanya. Ya itu, karena gini loh, karena konsep kita tentang ibadah, tentang gereja, itu juga nggak sama. Ada kali-kali tempat awal dibilang, ada orang yang mungkin gereja saya bertumbuh, bikin dulu fasilitas banyak orang akan datang. Dan memang ada di situ. Tapi ada orang yang nggak memperhatikan di dalam rohani. Ya ada juga ya udah gimana lagi. Sepengertian dia itu yang benar gitu loh. Atau sepengertian dia yang penting nggak ketahuan. Itu juga ada. Itu gimana lagi tuh? Gimana lagi? Nah kita yang tahu mana yang benar, kita tahu mana yang baik harus kita jalankan. Kita jalankan. Karena mau gimana lagi? Contoh gini loh. Ada satu gereja yang berani kayak misalnya gini ya, ngambil satu tim musik dari gereja. Pasti tahu kan, ada sebagian musisi pasti kenal ada teman-teman yang dibaca lah gereja lain atau ke pelayanan lain, ya kan? Ada kan? Ya, ternyata banyak dari PK itu dari youth leadernya atau namanya diangkut ke gereja lain. Sekarang dipikirin nggak gereja yang ditinggalin? Yang kehilangan musisinya, kehilangan youtubernya, pikirin nggak? Enggak, yang penting gereja saya. jadi kayak persaingan gitu ya. Ada yang berpikir begitu. Kan kita kan nggak bisa. Yang Ya, penting jadi impresi ini ya bisa dibilang anak muda itu cuma objek gitu ya. ya bisa. Karena gini, karena anak muda itu kreatif. Kan? Anak muda kreatif. Anak muda mudah untuk belajar. Contoh aransemen lagu yang sulit-sulit itu sama anak tangkul bisa digarap dengan baik. Ya, kan? Terus perkembangan teknologi, anak-anak muda bisa diadaptasi dengan baik. Dia bisa. Sementara anak muda punya uang, dikasih sesuatu yang berharga lebih tinggi, ya mereka ambil. Kan nggak mikirin. Jadi itu sebenarnya juga mutualisme ya. Sama menguntungkan gitu ya. Maksudnya gini loh, kita kan gini loh, kita kan kadang-kadang nggak bisa menilai ya gini dan begitu segala macam. Karena sepengetahuan mereka itu benar. Ya. Karena dia melukai gereja lain, mungkin dia nggak peduli gereja lain. Mungkin nggak tahu. Dan lebih kesengajanya ya. Lebih kesengaja. Ya, Kadang-kadang kita tahu dulu. Loh, kok udah main di sini? Kok udah main di sini? waktu ada anak-anak muda, ada musisi datang ke tempat saya, ada youth leader datang ke tempat saya, ada orang-orang penting dari gereja lain datang ke tempat saya. Saya temuin pimpinannya, anak muda-muda datang ke tempat saya. Ini musisi muda datang ke tempat saya, gimana? Kasih tahu. Biar nggak ada salah ya. Ini bang, tolong disembuhkan dulu, dia lagi sakit hati, begini-begini dulu ya dulu. Itu udah selesai saya balikin. Ya dipakai aja. Dia ngapain? Rata-rata gitu kan. Nah kan udah di situ gitu. Buat di situ aja. Nanti di situ sakit lagi. Maksudnya gini loh. Terus terang ya, saya pernah kehilangan orang terbaik saya. Saya nggak mau orang lain juga merasakan hal yang enggak. Makanya kalau diperhatikan bicara keadaan zaman, Eko tadi menyampaikan perihal Tuhan Yesus pelayanan di dalam berdua. Lalu orang kan berpikir, oh harus baru, kayak gitarnya putus, oh ganti baru. Padahal kalau kita lihat Kristus sendiri, padahal yang dilakukan Kristus adalah bahasa pertama yang Heru katakan itu sudah cukup. Bicarakan intiman, komunikasi dan kehadiran. Tidak perlu mau itu zaman makin gila, kan tetap poinnya di situ. yes. Ya. Apakah dari komunitas yang Bang Heru tahu atau saat jalani, Bang Heru tadi, kalau Bang Heru tadi kan udah cerita lah, menyampaikan semua Bang Heru sudah lakukan. Apakah Bang Heru juga tidak mengingatkan ke yang lain, para di komunitas Bang Heru di sinode yang sama, yuk kita bareng gini, kok gini, biar anak-anak muda ini biar gini, saling mengingatkan. Nggak perlu, kalau buat saya
kayaknya nggak penting mereka mau difasilitasi yang apa. Iya. Tapi kehadiran seorang pemimpin pelayan, kan namanya seorang anak kan, kalau tadi di awal bilang saya nggak. Pertanyaannya, apakah para leader pembalap ini sayang sama anak-anak muda? Ya, saya rasa mereka punya konsep pelayanan sendiri. Kalau saya dengan teman-teman saya pasti saling berbagi. Dengan teman yang terkoneksi dengan saya pasti berbagi. Pengalaman saya bisa ceritakan ke mereka, pengalaman mereka juga bisa menginspirasi saya, saling berbagi, dan itu ya. Tapi ada banyak orang yang juga nggak terkoneksi dengan kami, yang membuat akhirnya punya cara sendiri-sendiri gitu. Tapi yang paling penting ya seperti itu ya, contoh yang diajarkan Yesus mencari orang-orang di luar, bukan di sinagog, ya kan? Nah, di luar, tetapi yang Yesus ajarkan adalah bukan teori menghafal kitab suci atau segala macam, tapi yang diajarkan ikutlah aku. Artinya Yesus sedang mengajarkan tentang keteladanan, mencontoh kehidupan Yesus, gaya hidupnya Yesus, perilaku Yesus itu yang diajarkan, yang dicontoh oleh para murid-muridnya. Nah, makanya mereka bisa mendapatkan cara hidup yang baru, yang membuat mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Kehidupan Yesus itu mereka teladani, itu mereka tiru. Nah, jadi sebenarnya sekarang ada yang paling penting adalah bisa nggak para pemimpin ini bisa memberikan contoh, bisa menjadi teladan, sama seperti Yesus ikut laku, atau sama seperti Paulus yang satu saat ngomong, ikutilah teladanku. Berani nggak sekarang youth leader ngomong ke anak-anak buahnya, ikutilah teladanku, yang mabuk di kafe, yang atau aktif dalam kehidupan yang benar, nggak nipu, nggak curang, nggak hidup ngawur ya, nggak ngaco apa segala macam. Ikut teladanku ya, adik-adik ikutin aku. Makanya kan memang aku nggak sempurna, tapi ya terputus toh dari Yesus sendiri mencari para murid. Akhirnya apa yang Yesus ajarkan pun terkonek dengan Yesus, murid-murid ini. Sampai setelah Yesus naik pun ada lagi generasi penerus sampai Paulus, dan Paulus pun punya pengikut ini. Kan ini satu visi, satu jalur sama Yesus. Bicara kehadiran, kepedulian, ya kan. Lu kenapa pada ribut kehadiran? Nah, ini kan sudah terputus di mulai kapan saya tidak tahu, sudah lama sekali. Apalagi Kisruh belum sampai di situ, gereja dari dulu. Tapi kan buat saya basic ini hilang, udah terputus. Apakah sudah lupa? Balik lagi, kalau gereja lain bicara pengajaran yang mana yang mereka terima, sehingga perihal dasar ini kan Tuhan dari surga jadi manusia kan bicara kehadiran, datang nyari. Ini kan yang kita alamin sekarang, bisa sampai nantinya bisa benar-benar tidak punya masa depan ini kan karena keputus ini koneksi yang seperti ini. Dan menurut Bang Heru seperti apa kalau kayak gitu? Ya, itu terputus sejak pemuridan digantikan dengan kelas. Sekolah teologi ya? Bukan ya, kelas pengajaran lah. Bukan masalah teologi atau apa, tapi maksudnya begini loh. Maksudnya adalah pemuridan itu sebenarnya adalah lifestyle, contoh gaya hidup. Ya, arti murid sendiri adalah kayak kopian, matetes, yang kayak contoh kopian dari orang yang dicontoh. Nah, kalau hanya sekedar dapatkan pengajaran, ya pengajaran itu bisa otodidak pun bisa, kita belajar sendiri pun bisa. Ya, apalagi sekarang ada banyak hal yang membuat kita bisa lebih pandai, tutorial apa aja bisa. Ya, tapi kalau pemerintah nggak bisa, pembentukan karakter itu nggak bisa. Itu teladan itu tadi ya. Teladan itu. Nah, makanya yang paling penting sekali lagi, yang paling penting adalah orang yang bisa memiliki figur teladan yang bisa dicontoh oleh anak-anak ini. Dengan teknologi berkembang, bisa nggak anak-anak muda ini tetap bisa menjaga kekudusan, hidup benar dalam tantangan yang berat sekalipun, kesulitan baik ekonomi, bisnis, apa segala macam, kuliah atau apapun juga, bisa nggak anak-anak muda ini menjaga hidup kudusnya, hidup benar, takut akan Tuhan, karakternya tetap baik, nggak mudah mengeluh, nggak gampang putus asa, bisa nggak disontoh? Nah, sejak pemuridan diganti dengan pengajaran atau modul, itu yang membuat teladan itu nggak ada.
hilang jadi. hilang. Mereka dapatkan teorinya, tetapi nggak dapat figurnya. Gimana mereka lagi waktu sedih, waktu sedang kesepian, waktu sedang putus asa, waktu sedang kecewa, diputusin pacar, diselingkuhin, apa segala macam. Di mana para mentor? Ke siapa dia akan mengadu? Mereka mengadu curhat ke sosmed. Apa baca buku ya kan nggak selesai ya? Ya, maki-maki di sosmed nggak segala macam, dasar semua laki-laki sama aja, harus segala macam kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan apa ya, kehadiran tadi ya memang perlu. Ini tantangan, bukan berarti saya merendahkan apa segala macam, enggak. Ini kesulitan kita juga. Ya. Kita sulit mencari pemimpin yang memiliki kedekatan dengan anak-anak, kedekatan dengan generasi sekarang. Gapnya itu jauh sekarang. Saya dengan anak saya gapnya jauh banget. Mereka sudah memiliki kehidupan yang seperti ini, saya masih seperti ini aja. Gapnya jauh, perlu jembatan. Saya terus terang, saya punya gap yang jauh dengan anak kandung saya pun gapnya jauh. Makanya saya punya waktu khusus. Kalau saya pribadi dengan istri saya punya waktu khusus, hanya jalan dengan Beatrice atau jalan dengan Junior, hanya berdua, just ngomong. Quality time ya. Itu anak kandung pun kayak gitu, apalagi anak orang lain. Serius, anak kandung aja kadang-kadang nggak bisa ngomong dengan leluasa dengan bapaknya, dengan mamanya. Iya. Apalagi anak orang lain, di mana gayanya sudah berbeda, kebiasaannya berbeda, tiba-tiba harus curhat ke orang yang belum begitu dekat gitu kan. Omnya bukan, apa yang bukan. Nggak ada hubungan sekarang. Iya. Kamu harus terbuka sama saya dong, saya kan pemimpinmu. Gimana ceritanya? Kalau nggak punya hubungan ya nggak bisa ya Bang. Nah itu dia. Itu yang paling relationship, dibangun dulu kepercayaan, bangun trust, sampai akhirnya dia bisa membuka sesuatu yang menjadi rahasia dia, jadi gak rahasia lagi. Kalau mikir kayak gitu, berarti jadi pelayan khususnya anak-anak muda, ya nggak gampang. Ya nggak gampang. Harus aja ada waktu. Kalau Mas Yosef bilang kemarin apa? 3D ya, John ya. Sebenarnya nggak cuma anak muda sih ya. Kita jadi pelayan itu kan harus ada daya, dana, dan Duit. Oh iya, dana yang tadi 3D kemarin itu ya. Doa. Doa, daya, dana. Doa. Iya itu lah. Iya. Iya, dalam masa-masa pandemi kayak gini kan kadang-kadang kita nggak bisa ketemu. Apa yang bisa kita lakukan? Cuma bisa doain mereka. Sekarang anak saya dua-duanya sedang nggak bersama dengan saya. Gimana caranya saya bisa mengontrol anak saya? Ya cuma bisa berdoa, Tuhan pelihara anakku, pelihara. Beatrice lagi kemana, sekarang Junior lagi kemana, kan nggak bisa. Sekali lagi ya, itu anak kandung. Anak orang lain gimana cara kita ngawasinya? Ya kan kita perlu terus mendoakan mereka, mendoakan anak-anak kita, anak-anak rohani, anak didik, anak bimbingan kita. Itu menjadi sesuatu yang perlu. Jadi di cara pengajaran tadi ya memang bukan gimana mau nggak mau ya seharusnya mencontoh Yesus sendiri. Yes. Apa yang mau Bang Heru sampaikan misalnya ke teman-teman komunitas, para hamba Tuhan, Para leader. mengenai hal seperti ini terputus, maksudnya koneksi dengan anak muda lah yang jadi bahasan kita, yang jadi generasi penerus gereja, masa depan gereja ini, biar mereka tetap di track, kalaupun melencong dikit tetap bisa diarahkan kembali. Ya, kalau saran saya sih memang ada gap satu ya. Ya, harus temukan jembatannya, cara yang baru untuk persoalan ini. Jadi memang mungkin nggak sama di tiap komunitas, nggak sama, mungkin persoalan yang lain masalah komunikasi, yang lain masalah fasilitas, yang lain masalah keberadaan waktu, ketersediaan waktu para leadernya, yang lain masalah materi-materi yang nggak tersedia. Tapi temukan cara untuk bisa membangun relationship lagi, karena itu penting. Dengan berbagai cara lah, entahkah dengan fellowship bareng, atau dengan dimulai dengan nonton bareng, dimulai dengan ngopi bareng, atau dimulai dengan nonton bareng, apa dengan cara baru lah. Tapi harus terbangun kembali, karena nggak bisa sendiri. Ya, karakter anak-anak nggak bisa dirubah hanya dengan sendiri. Skill, sekali lagi ya, skill bisa belajar atau tidak. Main bass bisa belajar sendiri toh. Ya, atau main drum bisa belajar sendiri.
yang edit video bisa belajar sendiri, tapi pembentukan karakter nggak bisa kawan. Pembentukan karakter butuh orang lain. Nah anak-anak ini yang butuh karakternya bentuk, karakternya butuh dilatih. Karakternya gimana anak-anak ini lagi ada di masa-masa transisi kayak gini, masa remaja yang 2 tahun ini nggak ketemu banyak orang, interaksi nggak banyak orang, cara berkomunikasi mereka sekarang udah agak nggak pandai berkomunikasi lisan. Rata-rata anak-anak muda sekarang, anak-anak SMP, SMA sekarang nggak pandai berkomunikasi lisan. Harus diajari, ngomong nggak bisa, tapi WA-an bisa lancar. Ya karena gimana terputus, ngomong ke guru nggak ada, ngomong ke teman-teman nggak ada, kan maksudnya jarang sekali kan. Itu anak-anak lagi aktif-aktifnya ngomong sekarang ini. Tapi apa boleh buat transisi terjadi kayak gini, sementara teknologi sedang berkembang kan. Teknologi dengan mulai dari apa sih, perkembangan Instagram, YouTube, TikTok, terus game segala macam game yang membuat anak kemudian tertarik. Ya individualisme ini muncul, lebih memikirkan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, tetapi untuk hubungan sosial mereka terkendala. Bukan berarti mereka nggak mau ya, tapi mereka sulit karena ya tantangan itu. Ya, sekolah pun online. Dulu ada tanya jawab dengan guru, sekarang gimana coba? Dari peran sinode, di atasnya sinode, apakah selama ini ada himbauan Bang? Misal saran atau enggak surat edaran harus gini-gini, atau hanya sebatas mengenai protokoler saja? Apakah itu terputus juga? Ada sih komunikasi, tapi sekali lagi setiap daerah berbeda-beda ya. Setiap daerah berbeda. Teman saya yang ada di NTT, ada di mana, mereka ternyata nggak masalah dengan COVID, ibadah tetap jalan terus. Ya, sementara di Jakarta itu benar-benar close, tutup ada semua. Nah, apalagi teman-teman saya yang sudah kepalang sewa gedung, sewa mall, ya kan itu berat loh biayanya. Udah kepalang sewa setahun, 2 tahun kawan, sudah kepalang renovasi, misalnya kayak gitu kan. Ya ada teman saya di luar kota, yang kota-kota besar yang punya ibadah di tempat-tempat yang sewa dan mahal, sewa ruko, sudah kepalang sewa 5 tahun, gak ada ibadah 2 tahun, coba gimana? Berat. Ya berat ya. Gimana Pak Eko? Masuk Pak Eko. Masuk. Jadi itu tadi sih, diingetin lagi sih. Sebenarnya kembali ke awal lagi, antara kita tuh harus ada hubungan, kehadiran. Yes. Apapun ada tantangannya. hati untuk mereka dari pemimpin. Dan itu sih. Mungkin itu jadi pelajaran juga, pengingat untuk para hamba Tuhan, para leader yang lain, komunitas apapun itu, seperti yang sudah jadi sharing kita hari ini. Kiranya boleh menjadi pengingat, kalaupun nanti ada yang ingin disampaikan, masukan, siapa tahu kan kayak kemarin di kolom komentar, gitu. Terakhir Bang Heru, mau apa yang mau disampaikan untuk para anak mudanya nih? Anak muda. Oke. Ya anak-anak muda ini sebenarnya sesuatu yang betul-betul diharapkan oleh gereja untuk kebangkitan anak muda, sebenarnya kebangkitan gereja. Oleh karena itu, ya kita perlu untuk men-set diri kita untuk kembali ke gereja, membangun rumah Tuhan, cinta rumah Tuhan. Karena banyak tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan sejak usia muda, dan mereka bisa melakukan perkara besar. Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud, Daniel. Banyak anak-anak muda di situ yang terpanggil, yang sampai akhirnya bisa menjadi orang yang mengubah sejarah, ya. Ada raja-raja muda, ada nabi-nabi muda dipakai dengan cara luar biasa. Di zaman pergerakan, tokoh-tokoh hamba Tuhan itu rata-rata dipanggil di usia muda, yang membangun banyak pergerakan, banyak sejarah di usia muda. Orang-orang menemukan, penemu juga mereka menemukan di usia muda. Terus apalagi perkembangan teknologi sekarang, ya mulai apa sih? Ada YouTube, ada Google, ada apa semua kan, eBay apa segala, semua kan anak-anak muda yang menemukan. Anak-anak menemukan penemuan baru itu juga anak-anak muda. Rekor pecah juga oleh anak-anak muda. Nah, oleh karena itu anak-anak muda ini menjadi satu yang penting. Jadi
anak-anak muda bangkit, ya, bangun sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, bangun dengan karakter yang baik, ya, untuk para pelayan, ya, perhatikan anak-anak muda dengan baik. Tolong perhatikan dengan baik, dengan serius anak-anak muda ini karena aset, ya, karena aset. Ya, coba pikirkan 5 tahun, 10 tahun mendatang, mereka ini akan jadi apa? Ya, mereka akan jadi orang-orang luar biasa. Ya, anak-anak yang pernah saya muridkan untuk sekian tahun yang lalu, sekarang nyata mereka jadi orang-orang kayak apa? Ya, orang-orang dulu, ya contoh orang-orang dulu saya muridkan waktu masuk akmil, pertama kali jadi taruna, ya saya muridkan sampai mereka lulus. Sekarang sudah jadi kolonel. Ya, itu kan kelihatan sekali. Ada anak-anak yang sudah jadi hamba Tuhan yang pernah saya muridkan, ada anak sudah jadi pengusaha, ada jadi pebisnis, ada yang merintis gereja, ada yang jadi orang-orang yang terlibat di dalam dunia kerja yang sangat berpengaruh. Itu banyak. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ya mereka pasti akan mengubah. Gereja butuh orang-orang seperti itu. Jadi kalau memang mikirnya lihat anak muda bisa apa, anak muda punya apa segala macam, ya kadang-kadang mikirnya apa ya? Ya anak-anak masih mungkin belum menghasilkan apa-apa. Ya bahkan saya pertama kali saya merintis di Solo dan bertemu dengan hamba Tuhan senior dari Solo dan ditanya, Pak, jumlah jemaatnya berapa ya? Saya sebutkan sekian. Dan anak muda semua, Pak. Yang menikah baru saya dan istri saya yang menikah. Pak, kalau di gereja saya yang dihitung anggota jemaat itu adalah orang yang sudah menikah. Oh, berarti anggota jemaat saya baru saya dan istri saya. Karena memang anak muda yang dianggap. Memang anak muda, tetapi anak muda ini pemimpin. Pemimpin. Ya bukan cuma pemimpin masa depan, masa sekarang ini mereka udah memimpin. Oleh karena itu ya jangan abaikan anak muda. Jangan abaikan anak muda. Anak muda nggak ada ya gereja nggak ada. Siapa yang ngerjain? Siapa yang ngerjain PowerPoint? Siapa yang Pendetanya lah. Pendetanya. Baik, mungkin di closing, Eko. Sebelum nanti Bang Heru berdoa untuk anak muda ya, oke ya. Oh, ada doanya. Oh, iya dong. Kemarin tuh nggak ada. Walau. Jadi banyak yang ini sih, banyak yang disampaikan Bang Heru yang bisa kita dapat. Kita diingatkan bagaimana caranya kita memimpin. Kita diingatkan juga posisi kita di anak muda seharusnya bagaimana gitu. Ya seperti tema kita, gereja tanpa masa depan, seperti yang Bang Heru sampaikan. Perhatikan anak muda, para pemimpin. Terus anak-anak muda ini juga kalau yang Bang Heru tadi katakan harus bangkit ya Bang ya. Yeah. Dalam kebenaran. Gitu. Jadi ya itu. Jadi obrolan kita hari ini serius ya. Gak kayak kemarin kita bisa ketawa-ketawa gitu. Mungkin karena tamunya sih. Ini kesalahan terdakwanya ini. Besok-besok kita undang lagi lah. Oke, Bang Heru bisa mendoakan buat anak-anak muda nih yang menyaksikan. Oke, yuk kita doa. Ada soalnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak muda dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang spesial. Sentuh hati mereka dengan kasih-Mu dan biarkan Engkau membangkitkan mereka untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih luar biasa lagi. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus akan memakai mereka dengan cara yang begitu luar biasa mengagumkan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berfungsi bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk yang sudah di-sharingkan pada saat ini, biar saling membangun, saling menguatkan, dan kami terhibur oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. God bless.